Oke lah Kima, kayak biasa sebelum masuk ke pembahasannya, kita bacakan dulu lah best komen kita kali ini. Nah kali ini berasal dari akun Kaza Arata. Yap, dari nama dan PP-nya udah pastilah wibu akut lah si kawan ini. Yap, dia cerita kalau dia diusir dari rumah perkara kakaknya yang buat ulah. Sialnya timingnya itu pas pula pas dia lagi ngayal indahnya hidup sendiri. Yap, kalau di kasus dia emang sial Kima. Cuman kalau agak kita perhatikan sedikit ya kan, dia di sini ngayal malah jadi kenyataan, ya kan? Ya udah, coba sekarang kalian ngayal entah nikah sama siapa ke, artis ke atau apalah. Terus komen nanti terwujud atau enggak. Kalau enggak, ya mungkin udah kebanyakan lah hayalan kalian, atau mungkin udah kejauhan lah yang kalian hayalin. Nah kalau terwujud sama kayak si kawan ini, cemana bang? Ya percayalah, aku orang pertama yang akan ngayal kebalikannya, biar kalian gagal semua. Kita lagal imajinasi kita Kima, gas. Oke lah, untuk kau tadi ya Arata atau siapalah namamu, ya cobalah hayal lagi enaknya tinggal sama keluarga, siapa tahu terjadi lagi ya kan. Oke lah, sekian best komen kali ini Kima, gas langsung lah ke pembahasannya. Adios. Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan lanjut ngebahas light novel Otonari Asobi volume 2 part 2 nya. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, kayak biasalah jangan lupa juga kalian tonton video-video short kami. Terus ada juga konten TikTok yang ngebahas rekomendasi anime, manga, dan yang lainnya. Ya hitung-hitung nunggu upload video utama, kalian bisa lah habisin waktu nonton video kami yang lainnya Kima. Oke lah, gak usah banyak bacot, kita langsung gas aja lah ke pembahasannya. Nah di pembahasan sebelumnya itu Kima, si Akihito ini sempat marah di depan kelas demi membela si Charlotte. Hal itu bisa terjadi karena Akira sempat ngebahas soal perayaan penyambutan Charlotte. Namun sisi kelas malah jadi ricuh. Bahkan ada beberapa murid dari kakak kelas yang ikut masuk ke kelas mereka demi bisa menjumpai si Charlotte. Nah waktu itu Akihito yang sebenarnya nggak mau mencolok terpaksa harus melepas topengnya dan menyelamatkan Charlotte. Sisi kelas pun langsung terdiam, bahkan beberapa kakak kelas tadi pun langsung menyerah mendapatkan si Charlotte. Nah disinilah kecanggungan muncul lagi Kima. Akihito mikirnya si Charlotte ini takut samanya. Di sisi lain, si Charlotte ini malah menjadi semakin klepek-klepek dengan tingkah heroik dari si Akihito tadi. Yap, terlepas dari mereka berdua, waktu itu diceritakan juga kalau Emma akhirnya udah masuk TK dan berjumpa dengan teman pertamanya bernama Claire Kima. Nah sekianlah ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya. Sekarang kita langsung masuklah ngebahas part 2 nya. Diawali di pagi hari saat Akihito terbangun oleh suara bunyi bel di pintu apartemennya. Udah pastilah bunyi tersebut berasal dari Emma yang membangunkannya setiap pagi belakangan ini. Akihito pun langsung sadar dan segera membuka pintu. Ia pun langsung mendapati bidadari mungil yang langsung berlari ke pelukannya. Seperti biasa, Emma sangat manja kepada Akihito. Kebiasaan ingin dipeluk dan menempelkan wajah di pipi Akihito udah kayak rutinitas sehari-hari lah bagi si Emma ini Kima. Nah kemudian Akihito melirik sekilas ke kiri kanan untuk mencari keberadaan Charlotte. Ia pun mendapati Charlotte yang gerak-geriknya seakan sedang bersembunyi malu. Akihito pun segera mempersilahkan kedua saudari tersebut memasuki apartemennya. Nah sesampainya di dalam, Charlotte dengan wajah memerah langsung minta izin untuk membuatkan sarapan. Yap, kayak ginilah rutinitas orang ini sekarang Kima. Yang masa itu si Charlotte dan yang menenangin si Emma itu si Akihito. Udah tau lah kalian ini gambarannya kayak keluarga cemara ya kan. Nah kemudian setelah selesai masak, mereka pun lekas sarapan agar tidak terlambat ke sekolah. Namun di sini Charlotte berulang kali memperhatikan Akihito secara diam-diam. Ia mulai merasakan perasaan berbeda di dadanya setiap kali melihat Akihito memanjakan Emma. Hati kecil Charlotte mulai membisikkan kalau ia iri dengan perlakuan Akihito kepada adiknya Emma. Charlotte pun mulai ingin diperhatikan Kima. Namun Akihito di sini nggak sadar dan hanya fokus kepada Emma aja.
Nah, tak lama kemudian mereka pun selesai makan dan ingin segera berangkat. Akihito menyuruh Charlotte agar berangkat duluan karena harus mengantar Emma lagi. Namun kali ini Charlotte pengen berangkat sama. Akihito udah nolak secara halus, tapi si Charlotte ini kayak kekeh gitu lah Kima, pengen lebih lama dengan Akihito. Si Charlotte ini mulai agresif menunjukkan kalau ia juga ingin diperhatikan dan bukan hanya Emma saja. Namun Akihito belum menangkap kode tersebut dan malah membahas soal keamanan Charlotte kalau mereka berangkat sama. Akihito takut kalau ada rumor yang akan mengenai Charlotte. Namun dilihat dari ekspresi wajahnya, Charlotte seakan tidak peduli akan hal itu. Yang penting bisa berangkat sama dengan Akihito. Alhasil Akihito pun mengalah untuk hari ini dan setuju untuk berangkat bersama. Wajah Charlotte pun seketika berseri-seri dan menunggu dengan riang. Beberapa saat kemudian Akihito pun siap dan mereka pun berangkat sama Kima. Oke, kemudian dilanjutkan saat di perjalanan. Di sini posisinya Akihito sedang menggendong Emma yang sedang tertidur. Ia nggak mau ngasih beban tersebut kepada Charlotte. Apalagi si Emma ini kalau terbangun pastinya rewel nantinya saat di sekolah. Charlotte pun berterima kasih atas hal itu. Namun di sini ia terus memegang lengan baju Akihito dari awal mereka berangkat tadi. Akihito mengira kalau Charlotte takut tertinggal. Namun bagi Charlotte, ia ingin terus mengganggu Akihito agar semakin diperhatikan. Sesampainya di persimpangan, Charlotte mengajak Akihito untuk memutar jalan. Nah, seharusnya mereka bisa melalui jalan lurus agar langsung sampai di sekolah Emma. Namun Charlotte ingin menghabiskan waktu lebih lama dengan Akihito. Itu makanya ia mengusulkan jalan yang memutar. Akihito awalnya agak ragu, karena ia tahu kalau jalan tersebut sedikit curam. Cuman di satu sisi jalan tersebut cukup sepi dan merupakan rute yang bagus agar mereka tidak ketahuan berangkat sama. Alhasil Akihito pun mengikuti saran dari Charlotte. Nah, kemudian saat memasuki rute tersebut, Charlotte kelihatan kecapean karena ia udah dibilang jalannya di situ sangat curam. Namun Charlotte di sini malah memanfaatkan kondisi tersebut agar bisa memegang lengan Akihito. Akihito pun tidak keberatan, karena ia juga merasa bersalah tidak memberitahu Charlotte mengenai kondisi jalan tersebut sebelumnya. Nah, untuk mengalihkan Charlotte yang terlihat kecapean, Akihito mengusulkan agar mereka membicarakan manga kesukaan Charlotte. Di sini Charlotte terlihat kebingungan, karena ia tahu kalau Akihito nggak tertarik dengan topik tersebut. Namun, Akihito berkata kalau ia hanya peduli dengan kesenangan Charlotte. Selagi Charlotte senang, maka ia pun senang. Tentunya tujuan Akihito berkata demikian supaya si Charlotte ini teralihkanlah capeknya Kima. Tapi malah Charlotte salah paham dan malah baper dengan perkataan Akihito barusan. Wajahnya pun semakin memerah dan ia pun semakin memegang erat lengan Akihito. Mereka pun melanjutkan sisa perjalanan mereka yang sudah semakin dekat. Nah, tak lama kemudian mereka pun tiba di sekolah Emma. Di sini Charlotte langsung mengantarkan Emma masuk ke dalam kelasnya, sedangkan Akihito menunggu di depan sekolah. Namun saat dibangunkan, sayangnya Emma langsung tantrum dan menangis. Untungnya temannya Emma, si Claire, udah tiba duluan di situ. Melihat ada temannya yang melihatnya, Emma pun merasa malu dan langsung berhenti menangis. Ya, mereka sadar kalau Emma sudah mulai bertumbuh di sini Kima. Akihito dan Charlotte pun langsung melanjutkan perjalanan mereka ke sekolah yang terbilang sudah cukup dekat dari sekolah Emma. Oke Kima, dilanjutkan sepulang sekolah. Nah, di sini lagi dan lagi si Charlotte ini terbakar api cemburu melihat Akihito yang sedang menyuapi Emma. Padahal ya dia sendiri yang minta bantuan untuk nenangin Emma. Malah sekarang dia yang cemburu sama adiknya sendiri. Wanita. Oh ya, by the way Kima, ini emang loncat gitu ya ceritanya. Jadi nggak ada kuskip sedikit pun Kima, oke? Baiklah, sekarang kita lanjutlah beberapa hari setelahnya. Hari ujian pun sudah selesai. Para murid di kelas terlihat sangat lega dan gembira. Yap, semuanya kecuali sahabatnya si Akihito, yaitu si Akira. Ialah satu-satunya orang yang terlihat lemas karena pasrah dengan hasil ujiannya. Akihito yang melihat itu pun mencoba menyemangati Akira. Akihito berkata kalau hari ini saatnya hari perayaan penyambutan Charlotte yang tertunda waktu itu. Yap, karena kericuhan waktu itu Kima, hari perayaannya ditunda sampai ujian selesai, yang dimana hari ini ialah hari tersebut. Akira yang menyadari itu pun langsung gembira lagi dan langsung mengumumkan di depan kelas
Mendengar itu, sisi kelas pun langsung heboh dan bersorak-sorak ke arah Charlotte. Miu Sensei selaku wali kelas yang masih ada di situ juga langsung memberikan bantuan dengan menawarkan ruko temannya sebagai tempat perayaan akan dilakukan. Mereka pun melakukan diskusi singkat dan akhirnya semuanya sepakat Kima. Nah, di sini Akihito menyarankan kepada Akira agar membagi kelompok untuk berangkat ke sana. Tujuannya adalah supaya keberangkatan mereka ke sana tetap kondusif dan tidak terpencar-pencar. Di sini Akihito dan Akira masuk ke kelompok pertama sebagai pemandu jalan. Mereka pun akhirnya langsung berangkat ke tempat tujuan Kima. Nah, di sini lompatlah langsung pada saat Akihito dan kawan-kawan sudah tiba di tempat tujuan Kima. Situasi saat ini, Akihito sedang dihadapkan dengan event harem yang tiba-tiba ada di depan matanya. Ya, pada saat mereka sampai, Akira mengusulkan melakukan undian untuk menentukan tempat duduk mereka. Alhasil, Akihito berada satu meja dengan 5 cewek termasuk Charlotte yang duduk di sebelah kanannya. Charlotte terlihat sangat senang dengan hasil undian tersebut. Di sisi lain, Akihito mulai tegang karena harus berpapasan dengan 4 cewek yang belum pernah ia berinteraksi sekalipun. Nah, di sini tiba-tiba cewek yang ada di depan Akihito langsung mengusirnya secara halus. Ia berkata kalau Akihito bisa meminta tukar dengan gadis lain agar ia tidak perlu berada bersama dengan 5 gadis di meja ini. Yap, gadis yang berkata demikian ialah seorang gadis mirip Gal bernama Arisa Kiyoshimizu. Ia berperawakan seperti gadis kasta atas yang berambut coklat Kima. Nah, mendengar sindirannya tadi, Akihito sebenarnya malah senang karena ia bisa diberikan kesempatan untuk keluar dari lubang setan tersebut. Namun di sini Charlotte malah membelanya. Charlotte di sini memberanikan diri menegur balik Arisa dan membuat Akihito tidak jadi pindah. Nah, mendengar sang heroin utama berbicara, gadis-gadis lain pun termasuk Arisa hanya bisa patuh mengangguk. Di sini Akihito pun langsung meminta maaf kepada Charlotte karena sudah merepotkannya. Sementara itu, Charlotte di sini hanya ingin terus menempel dengan Akihito dan tidak ingin memberikan kursi tersebut kepada orang lain. Nah, melihat interaksi mereka yang sangat dekat, Arisa di sini langsung memberikan senyuman licik dan tatapan mematikan kepada Akihito dari meja depan. Akihito yang menyadari itu langsung sadar dan membuang mukanya. Ia mencoba mengalihkan topik dengan bertanya kepada gadis yang ada di sebelah kirinya Kima. Gadis di sebelah kirinya merupakan gadis pendiam dengan poni yang menutupi sebelah matanya. Gadis tersebut bernama Rinrin. Yap, sebenarnya ada nama aslinya, cuman panjang kali lagi mak. Untunglah author atau translator di sini ada ngasih nama alternatifnya, yaitu si Rinrin Kima. Jadi kita panggil gitu aja lah ya. Apalagi si Arisa dan Rinrin ini kayak termasuk karakter baru lah yang cukup banyak muncul ke depannya nantinya. Oke lah, lanjut lagi. Di sini Akihito bertanya secara sopan dan lembut kepada Rinrin mengenai pesanannya. Akihito sadar kalau gadis pendiam seperti Rinrin ini pasti akan sulit ngomong di situasi seperti ini. Nah, namun cara ngomong si Akihito barusan malah ngebuat ketiga gadis di depannya termasuk Arisa mulai terpesona. Mereka menganggap kalau Akihito sangat sopan dan lembut kepada seorang gadis. Nah, di sini si Arisa langsung ngompori soal aksi heroik Akihito pas menyelamatkan Charlotte waktu itu. Yap, kesan para gadis di situ pun mulai berubah kepada Akihito. Ia yang awalnya hanya bayangan mulai mendapati lampu sorot sebagai karakter utama Kima. Nah, namun inilah yang paling Akihito tidak inginkan. Karena salah satu alasan ia tidak ingin mencolok agar orang lain tidak ingat dan tidak tahu soal kejadian masa lalunya. Nah, karena si Akihito ini jadi sorotan lagi, alhasil salah satu gadis di samping Arisa mulai ngebahas topik tersebut. Ia memang gak ada maksud jahat, cuman ya si Akihito ini masih sangat sensitif lah dengan topik tersebut. Gadis tersebut membahas soal topik di mana Akihito yang pada saat SMP masih satu tim dengan Akira di tim nasional sepak bola. Gadis-gadis lain yang mendengar itu pun mulai kagum dengan Akihito. Di sisi lain, Akihito mulai panas dingin karena kesal Kima. Untungnya, Arisa di sini langsung sadar akan hal itu dan langsung menegur gadis yang ada di sebelahnya tersebut. Arisa berkata kalau tidak baik membicarakan topik yang orangnya sendiri nggak mau mengakui. Mendengar itu, gadis tadi pun langsung meminta maaf dan situasi jadi langsung canggung Kima. Yap, seakan situasi ini ngasih kode ke Akihito kalau ia emang lebih baik terus bersembunyi dan menghindari sorotan kayak tadi. Nah, karena kejadian kayak tadi, Akihito merasa kalau suasana untuk perayaan penyambutan Charlotte jadi berantakan. Akihito pun menyarankan kepada Charlotte agar ia pindah meja sekaligus agar bisa menyapa para murid lain.
Karena gimana pun, ya dia bintang utamanya di acara kali ini Kima. Namun mendengar itu, Charlotte langsung geleng-geleng kepala dan menolak. Kayak yang ku bilang tadi Kima, di otaknya si Charlotte ini sekarang cuman pengen lengket dan diperhatikan oleh Akihito. Jadi ya sebenarnya dia pun gak terlalu peduli sama acara penyambutan untuk dirinya saat ini. Biasanya emang si Charlotte ini peduli dengan orang lain. Cuman sejak kepincut sama Akihito, yap dia mulai mementingkan perasaannya tersebut daripada orang sekitarnya. Ya bagus sih, makin agresif makin cepat jadiannya kan Kima. Kita pun jadi makin banyak dapat gulanya. Nah kemudian Akito yang mendengar itu pun langsung mengerti, asal Charlotte senang. Nah kan situasi mulai reda lagi, Arisa pun menyarankan agar mereka memainkan permainan raja atau biasa disebut dengan Osama Game. Di sini Akito awalnya ingin langsung menolak, karena ia bisa menebak pikiran kotor Arisa dari raut wajahnya. Namun Charlotte yang gak ngerti malah jadi tertarik mendengar permainan itu. Alhasil, karena Charlotte sang bintang utama tertarik, maka semua gadis lain pun langsung ikut tertarik juga, termasuk Rinrin yang ingin main juga. Disinilah Akito sadar kalau Arisa sudah memperhitungkan semua ini. Ia pun bertukar pandang sekilas dengan Arisa dan mulai was-was ke depannya. Nah, permainan pun dimulai. Awalnya semua berjalan dengan baik. Charlotte juga terlihat menikmati permainan tersebut. Sampailah pada perintah yang terakhir. Di sini, Arisa berperan sebagai raja dan mulai tersenyum licik Kima. Disinilah Akito sadar kalau ini yang diincar Arisa. Arisa pun langsung menyebutkan nomor dan memberikan perintah agar mereka bernafas di telinga nomor lain. Yap, sialnya Akito lah yang memegang nomor tersebut dan harus bernafas di telinga Charlotte. Ya udah pastilah ini semua disetting sama si Arisa, biar Akito dan Charlotte yang kena Kima. Dengan hati kesal karena sudah dimanipulasi, Akito pun dengan malu mendekatkan wajahnya ke belakang telinga Charlotte dan mulai bernafas di situ. Charlotte pun terlihat ngefly dan memerah sekujur wajahnya. Ngefly bah. Cuman ya iya kan, itu sebutan yang pas kali lah Kima untuk situasi kayak gini. Mereka pun mengakhiri permainan dengan Akito dan Charlotte yang masing-masing udah memerah malu satu sama lain. Nah kemudian dilanjutkan saat ingin pulang. Di sini Akito sedang zoom untuk ngebayar bagiannya. Namun tiba-tiba Arisa datang dan mengajaknya mengobrol. Singkatnya, di sini Arisa bilang kalau ia dari awal emang gak suka sama Akihito. Jadi kedepannya Akito harus berhati-hati dengannya. Nah tanpa diberitahu kayak gitu, sebenarnya Akito udah sadar dari awal kalau gadis kasta atas kayak si Arisa ini emang sangat merepotkan nantinya Kima. Oke lah Kima, sekian pembahasan part kali ini. Yap, si Arisa ini buat emosi, cuma cantik juga kan. Mantap juga lah kalau dia jadi heroin yang kedua. Ya biarpun like novel ini gak ada genre haremnya sih Kima. Jadi aku mau berharap lebih pun gak bisa ya kan. Ya udah aku stay sama Charlotte aja lah Kima. Oke lah brother, sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, and goodbye Kima.